suruh kena Nagoya, Longki, pesan dulu tanah. Iya. Oke. Bang. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Otto Hasibuan, resmi melantik dan mengukuhkan Mustari SH sebagai Ketua PERADI Batam masa bakti 2021 hingga 2026. Pelantikan Mustari dan jajarannya sebagai pengurus PERADI Batam 5 tahun ke depan dilakukan tanggal 15 Januari kemarin di Marriott Hotel Batam. Ketua Panitia Acara, Niko Nixon Situmorang menjelaskan, pelantikan ini merupakan agenda puncak dari Muscap PERADI Batam tahun 2021, di mana Mustari terpilih sebagai Ketua PERADI Batam. Muscap tanggal 23 Oktober 2021 yang diselenggarakan beberapa waktu kemarin. Inilah puncak pelantikan, di mana telah terpilih rekan kita Mustari untuk memimpin PERADI Kota Batam periode 2021-2026. Siapa yang melantik? Hari ini dilantik oleh Ketua DPN Profesor Dr. Otto Hasibuan dengan dihadiri 300 advokat dan 90 pengurus terpilih yang dalam periode ini telah diberikan kepercayaan oleh DPN Pusat, dan juga dilantik hari ini adalah Ketua PBH cabang Kota Batam, cabang dari PERADI, Ketua PBH Pusat Bantuan Hukum PERADI yang diketuai oleh saudara rekan kita semua. Jadi harapannya gimana, Pak? Ya, harapan kita bahwa kami advokat mengharapkan supaya ke depan sebagaimana putusan Mahkamah Agung menjadi organisasi wadah tunggal sebagaimana amanat daripada Undang-Undang PERADI nomor 18 tahun 2003. Itu harapannya. Dan apakah rekan-rekan semuanya bersedia? Pada hari ini saya melantik rekan-rekan Bapak Dr. Haji Hermansyah Duaimi SHMH. Bersama ini saya serahkan surat keputusan ini sebagai dasar dari saudara Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah. Bentar Bapak, tahan. Tahan Bapak, mundur. Beserta seluruh jajaran pengurus, luar biasa sekali. Semoga sukses, jaya, dan tentu Perhimpunan Advokat Indonesia, Dr. Haji Hermansyah Duaimi SHMH, Bapak Sekretaris Daerah mewakili Wali Kota Batam. Dalam kata sambutannya, Ketua PERADI Batam, Mustari mengatakan salah satu program utama PERADI Batam yaitu mengusahakan pembangunan gedung kantor PERADI Batam. 19 tahun 2003 tentang advokat, bahwa PERADI secara aktif juga ikut ambil bagian dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, pembangunan hukum dan mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, keberadaan PERADI telah dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU strip 4 Romawi garing 2006 tanggal 30 November 2006 yang menyebutkan organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara.
dalam arti luas yang bersifat mandiri, independent state organ yang merasakan fungsi negara. Dalam sejarahnya, Pradi dibentuk melalui musyawarah di antara 8 organisasi advokat yang telah mendapatkan mandat dari anggotanya, antara lain Asosiasi Advokat Indonesia, IKADIN, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HK, HPM, dan APSI. Pradi merupakan satu-satunya wadah tunggal single bar yang diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan sumpah advokat yang dilakukan oleh pengadilan tinggi di bawah Mahkamah Agung. Meski undang-undang advokat menganut organisasi tunggal single bar sistem yang sepenuhnya direpresentasikan oleh Pradi, namun masih terjadi perdebatan dan banyak pihak menghendaki advokat diwadahi lebih dari satu organisasi atau multibar. Advokat yang memberikan kemaslahatan bagi semua anggota, bagi masyarakat luas, dan bagi tegaknya supremasi hukum di negeri tercinta kita ini. Bahwa advokat terikat dengan nilai etik yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dan telah diatur di dalam kode etik profesi. Menjaga dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah yang sudah diucapkan merupakan suatu parameter dalam menjalankan profesi advokat sebagaimana yang Mustari menambahkan agenda Pradi Batam lainnya yaitu menggelar Rakercap menyusun program kerja Pradi Batam 5 tahun ke depan. Program kami DPJ Pradi Batam untuk yang waktu singkat ini adalah mencari sekretariat, ya. Kemudian kami akan mengadakan Rakercap. Rakercap ini adalah untuk program-program yang akan kita laksanakan dalam jangka waktu kepengurusan kita. Dan lebih prioritas lagi sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa bagaimana DPC Pradi Batam ini mendapat lahan ini gunakan untuk nanti kita mempunyai gedung sendiri. Nah, itu pun ya kita mengajukan ke pemerintah daerah setempat, dalam hal ini BP Batam. Oke, itu Pak. Sangat penting. Nah, karena itu adalah ikon Pradi nanti, dan itu menjadi kenang-kenangan kita, ya kan, untuk generasi yang akan datang. Nah, artinya ada yang kita buat ya di pengurusan ini, dan ini akan kita titipkan ke adik-adik yang akan menjadi ketua yang baru nanti. Oke, jadi harapannya gimana Pak? Harapannya ya tetap Pradi solid. Beserta seluruh jajaran pengurus, luar biasa sekali. Semoga sukses, jaya, dan tentu. Sementara itu dalam sambutannya Sekda Batam, Jeffrydin mengatakan Pemko Batam menyambut baik pelantikan Mustari sebagai ketua dan pengurus Pradi Batam yang lainnya. Bahkan menjawab rencana pembangunan gedung kantor Pradi Batam, Jeffrydin mengaku Pemko Batam siap mensupport pembangunan kantor Pradi Batam. Sahabat saya beserta seluruh pengurus yang barusan dilantik. Nah, pesan dan harapan tadi insya Allah saya akan sampaikan ke Pak Wali Kota Batam, tapi sebaiknya segera bersurat ke Satu Wali Kota Batam, ke Kepala BP Batam, karena urusan tanah di Kota Batam berada di BP Batam. Saya tahu persis sahabat Mustari cukup dekat dengan beliau, didukung dengan Pak Oto, nanti mungkin insya Allah akan dibantu, termasuk rekan saya dari mana yang cukup dekat dengan beliau, bikin surat, telepon beliau, insya Allah lahan masih ada, tapi bukan di Pemko Batam, tapi di BP Batam. Ya. Nah, setelah itu nanti dapat lahan, nah kalau untuk dibangun, mungkin bisa di Pemko Batam, dapatnya dengan hibah. Bisa saja, itu baru melalui sekretariat. Itu yang kedua. Yang ketiga, atas nama pemerintah Kota Batam, atas nama Pak Wali, kami mengajak seluruh advokat Kota Batam bersatu padu, berkolaborasi, mari membangun Batam yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kawan-kawan dari Latih tadi bisa menciptakan
kolaborasi itu bersama pemerintah daerah dalam membangun Batam, khususnya dalam dunia peradilan ini. Mudah-mudahan Batam semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin jaya, dan insya Allah kita akan terhindar dari segala mara bahaya. Sebagaimana yang doa tadi, kita terhindar dari musibah, khususnya COVID-19 yang ada saat ini. Dalam sambutannya, Ketua Umum Pradi Otto Hasibuan mengingatkan advokat agar bekerja tulus demi menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Bukan kelas 1. Hal itu sesuai juga dengan prinsip yang ada dalam kode etik kita. Seorang advokat yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada kliennya harus mengerjakan tugas itu seakan-akan dia juga dibayar. Jadi kualitasnya tetap sama. Kalau Anda tidak mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, nggak usah menjadi anggota BPH Pradi atau tidak tangani perkara itu. Karena masih banyak orang juga mungkin yang bisa menanganinya dengan cuma-cuma dengan tulus. Nah, oleh karena itulah pada waktu berkali-kali saya sampaikan ini di DPR dulu waktu undang-undang bantuan hukum dibuat, saya selalu beda pendapat dengan pihak-pihak yang lain, terutama LBH, karena mereka masih menggunakan paradigma yang lama, menganggap bahwa advokat itu sudah masih kurang, itu dalihnya, sehingga mereka mendayagunakan, memakai juga membolehkan advokat-advokat yang paralegal. Paralegal itu ikut menangani suatu perkara. Saya tidak ingin merendahkan dengan paralegal, karena paralegal juga harus diberikan tempat untuk bisa mereka belajar menjadi seorang lawyer. Tetapi bayangkan kalau seorang paralegal dikasih menangani suatu perkara yang dampaknya sama dengan kalau ditangani oleh seorang lawyer, risikonya itu akan tinggi sekali. Jadi jangan karena nggak bayar disuruh paralegal menangani perkara itu. Saya katakan tidak, harus first class. Dan karena itu standar yang paling formal adalah dia harus advokat. Itulah syarat formalnya. Harus advokat menangani. Lantas pertanyaannya, bagaimana nasib paralegal? Dia boleh menangani perkara itu dengan pendampingan daripada para advokat. Itulah cara satu-satunya agar para pencari keadilan itu tidak dirugikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tetap menghimbau, walaupun mungkin karena terakhir ini saya lihat bahwa kita ini sudah mulai hidup seperti industri, tidak lagi mau berpikir tentang sesama, selalu berpikir hanya selalu ekonomi, uang, dan sebagainya. Sulit saya untuk menyalahkan itu, karena memang dunia sudah perkembangannya sudah sedemikian luas. Tetapi biar bagaimanapun Anda di dalam suatu industri manapun, tetap juga haruslah diperhatikan prinsip-prinsip dasar. Bahwa seorang advokat itu adalah orang-orang yang berpikir. Advokat itu adalah orang-orang yang berpikir. Berpikir tentang keadilan dan kebenaran. Kalau advokat di suatu negara tidak lagi mau berpikir tentang keadilan dan kebenaran, saya pastikan negara itu juga bukan lagi negara hukum yang sempurna. Dan keadilan itu akan tidak bisa ditegakkan lagi. Coba bayangkan kalau advokat tidak pernah berpikir lagi tentang keadilan kebenaran. Hanya proses-proses formal yang terjadi, prosedur-prosedur formal, di mana hanya ada hakim dan jaksa dan polisi saja yang bertindak melakukan proses itu, tanpa adanya daya pikir, kritik, ataupun yang pemikiran yang kritis dari para advokat, maka proses hukum itu akan sirna. Otto Hasibuan menambahkan, sebagai advokat, pengurus Pradi Batam agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dewan Pimpinan Cabang Pradi Batam dan juga pelantikan Pusat Bantuan Hukum Pradi Batam juga. Jadi memang acara ini SK-nya sudah kita keluarkan lama, jadi ini semacam seremonial ya. Tetapi walaupun seremonial sifatnya, tetapi kita berharap bahwa Pradi Batam ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik lah.
terutama untuk membuka akses kepada akses to justice ya, akses kepada keadilan. Makanya selalu kita dimanapun selalu berupaya mengembangkan pusat bantuan hukum peradi itu, karena keberadaan peradi itu harus berarti berguna bagi masyarakat sekitarnya. Itu poin yang utama. Ya. Terus tadi diingatkan jaga kekompakan, kemudian jangan seperti yang sudah-sudah, maksudnya gimana? Enggak, jadi saya melihat peristiwa para advokat yang lalu-lalu itu selalu gampang sekali gampang marah, gampang putus hubungan, ya kan? Padahal kita ini brotherhood gitu loh. Jadi itu yang saya gambarkan, hubungan advokat sesama itu meskipun di pengadilan selalu berbeda pendapat karena pihaknya berbeda. Bersama seluruh jajaran pengurus, luar biasa sekali. Saat ini jumlah advokat anggota Peradi Batam mencapai 300 orang. Selain menggelar pelatihan, Peradi juga menerbitkan KTA sekaligus mengambil sumpah seorang sarjana hukum menjadi pengacara atau advokat. Tim Liputan BatamTV.com melaporkan. Bapak, lagi Peradi, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kami silakan.